Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Baik, kali ini kita akan memasuki tema yang ketiga dengan judul benda di sekitar kita. Kita nanti akan mempelajari dua subtema sekaligus, yaitu subtema 1 dengan judul aneka benda di sekitarku dan subtema yang kedua dengan judul wujud benda. Oke, Pak Guru menyarankan sambil menyimak video yang kalian lihat ini, lebih baik kalian juga sambil membuka buku tematik kalian. Nah, oleh karena itu disiapkan dulu buku tematiknya, tema yang ketiga. Oke, baik, langsung kita mulai untuk subtema yang pertama, yaitu dengan judul aneka benda di sekitarku. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang benda. Nah, benda itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita atau yang berada di lingkungan sekitar kita. Nah, benda itu memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama, benda itu dapat dilihat. Yang kedua, benda itu dapat diraba. Yang ketiga, benda itu memiliki berat atau massa. Dan yang keempat, benda itu menempati ruang. Nah, nanti kalian bisa membuka buku tematik kalian di halaman 3. Itu nanti kalian bisa memilih mana yang benda dan mana yang bukan benda dengan memperhatikan 4 ciri-ciri yang Pak Guru sampaikan tadi. Ya, nanti bisa kalian lingkari yang benda itu. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Tentang sifat fisik benda. Nah, benda yang kelihatan itu akan memiliki beberapa sifat fisik. Nah, yang pertama, benda itu pasti mempunyai ukuran, baik panjang, pendek, besar, kecil, tinggi, atau rendah. Itu merupakan ukuran suatu benda. Oke. Yang kedua, benda itu pasti mempunyai bentuk. Nah, bentuknya nanti ada 2. Bentuk yang beraturan seperti berbentuk kotak, bulat, segitiga, dan sebagainya. Dan ada juga bentuk yang tidak beraturan. Namanya saja tidak beraturan, maka bentuknya juga bisa kita melihat contohnya awan. Nah, awan itu bentuknya tidak beraturan ya. Nah, itu sebagai gambaran bahwa bentuk benda itu bisa tidak beraturan. Nah, kemudian yang ketiga, benda itu memiliki warna. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kalau sudah paham, langsung kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu tentang bahan-bahan pembentuk benda. Nah, benda yang ada di sekitar kita, terutama benda yang dibuat oleh manusia, tentu saja itu ada bahan bakunya. Bahan bakunya apa saja? Bisa dari kayu, dari kertas, dari plastik, dari kaca, dari logam, ataupun juga dari karet. Nah, nanti dari ke-6 bahan pembentuk benda ini, nanti kalian bisa mencari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bahan pembentuk benda itu. Contohnya ya, yang terbuat dari kayu itu kelebihannya apa ya? Contoh saja, nanti bisa kalian teruskan. Contohnya bendanya ringan, gitu ya. Kekurangannya apa? Mudah lapuk dan seterusnya.
Demikian juga kertas, plastik, kaca, logam, karet. Nah, itu nanti tugas kalian ya. Ya, tugas kalian untuk dikerjakan di buku tematik. Nanti bisa kalian lihat di halaman 53. Itu nanti tabelnya bisa kalian lengkapi. Oke, baik. Selanjutnya, nah, dari keenam bahan pembentuk benda itu ada beberapa bahan yang mempunyai banyak kekurangan apabila barang itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Contohnya, barang-barang yang terbuat dari plastik, kaca, ataupun dari logam. Dari ketiga bahan ini kan tidak bisa membusuk atau tidak bisa terurai di dalam tanah. Bahkan bisa menyebabkan tanah itu rusak apabila ditimbun ke dalam tanah. Nah, oleh karena itu, untuk mengantisipasi supaya ketiga bahan pembentuk benda itu tidak merusak lingkungan, maka kita dianjurkan untuk melakukan tindakan yaitu dengan 3R. Nah, 3R itu apa? R yang pertama adalah reduce. Artinya mengurangi penggunaan bahan-bahan atau benda-benda yang berasal dari plastik, kaca, ataupun logam. Yang kedua, reuse, menggunakannya lagi. Nah, contohnya kantong plastik, kalau masih bisa kita gunakan, maka lebih baik kita gunakan lagi. Supaya apa? Untuk mengurangi jumlah plastik yang tidak terpakai. Dan yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai, kemudian didaur ulang untuk dibuat barang yang baru lagi. Nah, gitu ya. Nah, untuk mudah mengingatnya, ya ini ada lagu tentang reduce, reuse, dan recycle supaya nanti kalian lebih bisa menghafal apa itu 3R. Oke ya. Nanti kita nyanyikan bersama-sama. Lagunya yaitu lagu Helili. Nah, oke ya. Baik. Bisa kita nyanyikan bersama. Pak Guru dulu, nanti kalian bisa menirukannya. Bila kita melihat sampah, apa yang kita lakukan supaya lingkungan bersih? Marilah kita gerakkan. Reduce kurangi, reuse gunakan, recycle daur ulang. Reduce kurangi, reuse gunakan, recycle daur ulang. Nah, gitu ya. Nanti kalian bisa mencobanya. Nah, untuk mengingat-ingat dari gerakan 3R tadi. Reduce, reuse, dan recycle. Oke. Baik anak-anak, langsung kita lanjutkan untuk memasuki subtema yang kedua, yaitu tentang wujud benda. Benda yang ada di sekitar kita itu wujudnya yang perlu kita ketahui ada 3, yaitu yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Masing-masing benda atau masing-masing wujud benda itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Baik, sekarang kita melihat ciri-ciri benda yang bersifat padat. Ciri yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, mempunyai berat atau massa. Yang ketiga,
tidak mengikuti bentuk wadahnya. Dan yang keempat, biasanya keras. Baik ya, Pak Guru jelaskan. Untuk yang ciri yang pertama, bentuknya tetap. Artinya benda itu kita letakkan dimanapun bentuknya tidak akan berubah. Contohnya pensil. Pensil kita taruh dalam tas, bentuknya berubah tidak? Tidak. Kita taruh di atas meja, bentuknya berubah? Tidak. Nah, itu artinya bentuknya tidak berubah. Yang kedua, mempunyai massa atau berat. Biasanya kalau benda padat itu semakin besar, maka mempunyai berat yang semakin besar pula. Yang ketiga, tidak mengikuti bentuk wadahnya. Contoh, tadi pensil kita masukkan ke dalam deskrip. Apakah bentuk pensilnya akan menyerupai deskrip? Tidak ya, tidak. Tetap bentuknya berbentuk pensil. Dan seterusnya. Yang keempat, biasanya keras. Walaupun ada beberapa benda yang tidak terlalu keras atau ada yang kenyal. Tapi kebanyakan pada umumnya adalah keras. Batu, besi, kaca itu semua benda padat yang sifatnya keras. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Untuk ciri-ciri benda cair. Nah, yang pertama, bentuknya berubah sesuai tempatnya. Misalnya, kita akan menuangkan air ke dalam botol. Maka air itu nanti bentuknya akan menyerupai botol yang digunakan sebagai wadahnya. Kemudian kita ganti ke dalam panci misalnya. Nah, maka bentuknya juga akan menyerupai panci itu, tergantung bentuk wadahnya apa. Kemudian yang kedua, permukaannya selalu datar. Nah, kalian nanti bisa lihat permukaan benda cair. Nah, contohnya air saja yang mudah. Kalian lihat permukaannya, pasti akan selalu datar. Walaupun wadahnya mungkin nanti kalian miringkan, maka permukaannya akan tetap datar. Ya. Yang ketiga, memiliki massa atau berat. Sama tadi ya dengan benda padat tadi. Ini juga memiliki massa. Semakin banyak berarti massanya semakin besar. Yang keempat, dapat mengalir. Nah, benda cair itu dapat mengalir. Mengalirnya dari permukaan yang tinggi menuju ke permukaan yang rendah. Itu ya. Contohnya adalah aliran sungai. Sungai itu kan mengalirnya dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Lanjut ke benda gas. Cirinya yang pertama, bentuknya berubah sesuai tempatnya. Atau nanti bisa dikatakan menempati ruang. Yang kedua, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Ini benda gas. Contohnya udara yang kita gunakan untuk bernapas tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Juga tidak dapat dipegang. Tapi dia adalah benda. Kenapa? Karena yang nomor 3, benda tadi memiliki berat. Masa sih Pak, gas kok mempunyai berat, udara kok mempunyai berat? Nanti kalian bisa membuktikannya dengan menimbang 2 buah balon. Balon yang pertama balonnya kempes, dan balon yang kedua nanti ditiup sehingga di dalamnya ada udara. Nanti kalian timbang, pasti nanti ada perbedaan beratnya. Kira-kira berat yang mana ya? Yang kempes atau yang ada udaranya?
Nah, itu nanti bisa kalian lakukan penelitian. Oke, gitu. Baik anak-anak, demikian untuk materi kegiatan belajar kita kali ini. Sebagai tugas kalian, nanti kalian bisa melengkapi tabel tentang kelebihan dan kekurangan bahan pembentuk benda yang ada di halaman 53 dan juga melengkapi bagan yang ada di halaman 43. Jadi tugasnya nanti dua ya. Ada di halaman 43 dan ada di halaman 53. Oke, baik anak-anak, selamat belajar, selamat bertugas, tetap semangat untuk tetap belajar di rumah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.